Ibu Surabaya Apung. Oh, Timun rumahnya Surabaya Ngapung. Surabaya. Awin. Awin jauh-jauh amat sih. Terus dalam belakang biar padat. Dalam biar padat. Belakang kosong belakang. Akal Kapan orang lagi? Akal. Kapan? Akal. Lo belakang Mun. Nyuruh orang amal lain. Terusin yang semalam. Subhanallah. Perut buka puasa. Buka puasa pakai nasi sakit ya. Jangan ganggu jalan, mepet, jangan ganggu jalan, usir yang ganggu jalan itu. Biar mobil bisa lewat leluasa. Biar apa? Jangan ganggu jalan. Tendangin yang ganggu jalan itu ketimbang dilindes. Kalau dilindes mati sih mending kita nyelawat. Kalau dilindes cuma robek doang mata kakinya kan tanggung gitu ya. Kita tengokin kan tanggung. Jangan ada ya. Agama nggak ngajar ngeganggu. Kalau agama nggak mengganggu, orang lain mengganggu, lain bicara. Jadi kalau agama sudah nggak mengganggu, inti juga mengerti bahwa ini ada jalan orang lain. Beri masing-masing punya hak. Masa mesti diatur. Jangan samakan ya majelis taklim ana majelis taklim yang mengganggu masyarakat itu. Ada majelis taklim itu merusak itu. Lama-lama ya orang serbu tuh. Orang hancurin motor-motor yang mengganggu jalan raya orang. Jalan raya utama ditutup, mengganggu orang. Ketika agama ya bukan dipimpin, dikepalai sama orang-orang tanggung, ya sudah. Penyusup anjing babi kesempatan membuat cacat dalam layanan kasisi. Naik tinggi, kurang tinggi kita. Iya deh. Majuin dikit. Iya, kencengin deh. Oh yang rekam banyak dipakai agak-agak. Paling semen bakal dengerin iseng aja di saung-saung. Anak-anak demen anak-anak ngaji demen kalau waktu ane ngomel kan kurang ajar. Gua demen ngaji mah Allah kapan waktu ngomel asik dia. Ya orang ngomel kan gak enak. Ada orang ngomel karena kecintaannya. Ada orang ngomel karena berharap baik semuanya. Ada orang ngomel untuk mengingatkan. Ada orang ngomel emang hatinya gak bagus sehingga dia ngomel. Itu model-model. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala arwah azwajat tahra ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Minal ulama al-amilin wal awliya wasyuhada was salihin wa jamil mu'minal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Thumma al-Fatihah ala ma nawayna al-jami'. Thumma al-Fatihah ala ma nawayna al-jami'. Thumma al-Fatihah ala ma nawayna al-jami'. Wa ma azamna wa ma kasarna wa ma talabna وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسرنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة ثم الفتح على من نوى به يلمو الحاضرين في هذه المباركة إن شاء رمضان المبارك آمين 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 ثم الفتح على من نوى به آمين 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 كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أمر الدنيا لبنائها وبسر الفاتحة وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah Jumat pertama tanggal 4 Agustus tahun 2011 kata orang bertepatan dengan 4 Ramadan 1432 Hijriah. 4 Agustus sampai dengan 4 Ramadan. Seingat ana bismillahirrahmanirrahim kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada bulan suci Ramadan. Kemerdekaan Republik Indonesia menurut sejarah jatuh pada bulan suci Ramadan. Kita sudah 2 tahun ini 17 Agustus jatuh sudah 2 kali berturut-turut bulan suci Ramadan. Bisa dimutin deh. Kemungkinan besar tahun depan juga masih bulan suci Ramadan. Sesuatu yang terjadi berulang-ulang sampai minimal kelaziman 3 kali itu isyarat, itu tanda bagi orang mengerti. Merdeka tahun kemerdekaan RI merdeka tahun berapa? 91. Ya, kemerdekaan Republik Indonesia tahun 91 RI kita merdeka KT Timun. Ya. RI sudah 2 kali, ingetin. 17 Agustus seingat aneh berturut-turut ya. Kalau sampai tahun depan kemungkinan besar masih 17 Agustus jatuh pada bulan suci Ramadan. Ketika seseorang dapati kemuliaan berturut-turut 3 kali, waspada. Paham enggak? Waspada. Sebab kemuliaan enggak terus-menerus. Kemuliaan ada batasnya. Iya, pengulangan ibarat orang, ya main apa aneh kejuaraan, sekali dia, 2 kali dia, 3 kali dia, tuh keempat kali itu ujian yang na'udzubillah buat si pemenang tadi. Ya, bisa dimuti. Mau hancur, menghilangkan 3 kenikmatan, atau dia tetap bertahan. Tuh, sampai bisa ke-4, ke-5, ke-6, sampai mati. Bisa dimuti. Nah, RI sudah 2 kali merdeka jatuhnya pada bulan suci Ramadan. Turut-turut yang aneh ingat nih. Kalau sampai tahun depan Allah Ta'ala kehendaki jatuh lagi kemerdekaan RI pada bulan yang sama, yakni bulan suci Ramadan, itu waspada untuk semua rakyat Indonesia. Bisa dimuti ya. Berarti kesananya sudah nggak bisa lagi diperkirakan. Apa yang datang setelah kemerdekaan? Semua yang hina. Apa yang datang setelah kenikmatan? Semua yang melelahkan. Apa yang datang setelah menumpuknya harta? Tinggal menunggu kematian. Udah aja begitu. Jadi ketika hal tadi tidak diwaspadai, sungguh amat mengerikan negeri ini. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ringkas ya. Melanjutkan kembali janji Anda tadi malam yang Ramadan terdiri dari 5 huruf ra, ya, mengandung makna sifat ridha Allah Ta'ala lil muqarrabin, bagi orang-orang yang Allah telah dekatkan hatinya, maknanya didekatkan rohnya ya kepada Allah Ta'ala dalam hal-hal yang nggak bisa dijabarkan, sebagai contoh tadi malam. Itu begitu ya, itu muqarrabin. Udah ngerti ya, itu muqarrabin. Contoh yang semalam deh, ngerti ya? Itu hadir enggak semalam? Kalau lihat mata sih enggak nih. Iya, hadir kira tanggapkan di tidur, namanya kagak hadir. Orang habis nanggok tidur halal. Itu muqarrabin begitu ya. Demen perempuan kebangetan, ya. Kita ngalamin nih demen perempuan kebangetan, ya. Makan apa aja. Ya. Terus sendok bebayar. Kita nyisir, senyum, ngomong sama kaca. Udah tahu gak gue lagi ngapain? Ya orang kurang akal. Udah si perempuan lagi SMS sama pacar yang baru. Intinya kegilaan.
Ente kegilaan. Berarti ketika ente menggilai seseorang lawan jenis, padahal perempuan tadi sedang mengalihkan perhatiannya kepada orang lain, ente bukan muqarrab. Ente bukan manusia yang didekatkan. Tuh, hati ente kepada perempuan yang perempuan itu dekat sama Anda, bukan. Sebab ketika ente berbuat seperti itu, si perempuan menghindar dari apa yang ente anggap bayang-bayang dari kecintaan sejauh itu. Allah Ta'ala tidaklah demikian keadaannya kepada hamba yang muqarrab, hamba yang didekatkan rohnya kepada Allah Ta'ala. Paham gak? Paham. Ngerti ya? Ente demen mau orang tergila-gila. Maaf, pada saat ente tergila-gila dengan mengacak, ente ajak ngomong, ente baca buku pelajaran, iya, di sejarah RI ente baca, tatunya kok berubah, kapan kita ketemu lagi? Ya, lalu itu ya. Waktu ente baca itu sejarah, oh iya, manusia-manusia yang sedang direwatkan urusan itu, yang tersisa, yang masih hidup, nggak peduli kamu dalam kehidupan. Bisa ada mengerti? Perempuan yang inti gila-gilain sampai gitu-gitu amat, kan begitu. Makan diajak ngomong, waktu mandi juga bebersih badan, karena bakal lo juga. Ya. Tuh, gue dari mulai pakai sabun sampai kayak batu bata. Cuci badan dari mulai pakai sabun sampai kayak batu bata, sampai kayak abu gosok ngilangin daki. Daki yang paling kegendang daki peler. Betul gak? Nah tuh loh. Nggak ada daki bau asam kecuali daki peler ya. Kata anak bisa ke situ sih itu guru. Guru pengalaman setan. Apel Indramayu. Orang juga apel jangan apel gedong umur nggak pantas. Udah ini sih apel kresek. Ngerti ya? Jadi ketika dua belah pihak itu satu merindukan Allahu Akbar, yang satu tidak, nggak muqarrab ini namanya. Untuk mencari bukti waktu inti lagi demikian tinggi hati inti untuk perempuan, jam, hari, waktu, kondisi, tempat di mana inti sedang dalam keadaan semacam itu dengan perempuan itu nyambung inti. Tempatnya berbeda tapi rasanya satu. Kita lagi ngomong, no. Kalau abang diberhentiin kerja gimana, no? Nunung di sana sama ente. Bang, biar rajin kerja bang ya. Kalau abang diberhentiin ntar gimana bang? Sama. Satu masa ente buktikan, no. Ana jam sekian lagi bukan ngelamun, lagi enak-enak ingat kamu. Kamu saat itu sedang apa? Jam sekian, waktu sekian, itu. Pada saat yang sama dia menjawab tepat pada saat abang ucapkan seperti itu, aku pun berkata serupa. Redaksi boleh beda. Itu namanya ente muqarrab, ente dengan si perempuan. Lah kalau ente hati ente begitu gila-gila tuh perempuan lagi bojeng model lagi yang lain gimana manusia. Itu bukan namanya muqarrab, bisa dimengerti. Tuh, karena Allah Ta'ala nggak pernah bisa dicontohkan seorang hamba yang muqarrab begitu keadaannya. Bisa dimengerti? Ngerti ya? Sehingga sewaktu-waktu ketika hati orang sejauh itu kepada Allah Ta'ala, lihat ibarat orang ngobrol, dia ngobrol. Aneh ngajar. Allahumma hati pikiran aneh di luar. Bisa dimengerti ya? Aneh ngajar tetap fokus dalam pembicaraan, fokus ketika mengajar, tapi Allahumma hati dan pikiran aneh enggak di sini. Tetap, paham gak nih? Tetap ngajar biasa, ketawa, bercanda. Hati pikiran aneh enggak ada. Tuh, hati-hati muqarrab begitu tuh, bisa dimengerti ya? Kadang-kadang iya kacau. Kenapa? Karena kita sedang memfokuskan perhatian pada sesuatu, sementara kita juga sedang berhadapan kepada sesuatu. Nah, kacaunya di situ. Gak usah jauh-jauh, alhamdulillah, masyaallah billah, melihat Anda punya orang tua, ya. Murid yang disuruh jaga orang tua aneh di akhir umur, dia orang tua aneh udah bengkok seperti itu, ya dia dianggap tidur, ya, apa yang mau disuruh makan, sama yang jaga, Walid, makan Walid.
Dia kaget. Ente lagi enak-enak ngomong sama Umi, maksudnya istrinya. Ane lagi enak-enak ngomong, ente bangunin. Tuh, udah dia nggak tidur. Dia sedang berkomunikasi dengan almarhumah ibu ana yang telah pulang ke rahmatullah lebih dulu. Ente lagi enak-enak ngobrol sama Umi, ente bangunin. Tuh ente bisa ada ngerti ya. Kalau ente lagi tidur dibangunin, lu gue baru yang ngejep, nahan lapar, gue melek, mulut asam, duit kagak, lu bangunin, lu jajanin gue deh, berubah. Tuh Mukarram begitu ya, dia mau Allah Ta'ala begitu. Jadi bismillah gitu dah. Wal mim maghfiratullah lil asin, dan kata mim yang dalam kalimat Ramadan ya adalah sifat ampunan Allah Ta'ala ya lil asin buat kita-kita yang dalam keseharian boleh ane di atas kesalahan, ente pun sama ya. Tapi masih dapat ampunan Allah Ta'ala berkah Ramadan. Ya, tahu deh, nggak usah disifatkan, nggak usah diunjukin salah kita apa yang Allah Ta'ala, masing-masing tahu kesalahannya kan begitu ya. Sekecil apapun kita berbuat salah, tapi alhamdulillah berkah Ramadan aneka macam bentuk kesalahan atau pelanggaran yang ada pada diri seorang hamba yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dasarnya tuntunan ilmu tetap dalam ampunan Allah Ta'ala. Lantas siapa yang nggak berbangga dengan datangnya Ramadan? Siapa yang nggak merasa bergembira dengan datangnya Ramadan? Sedang semua kesalahan dan dosanya Allah Ta'ala maafkan. Tuh, sehingga hadis Nabi cocok tuh. Man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa bergembira hatinya dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu minan niran, Allah Ta'ala ampuni, Allah Ta'ala haramkan, artinya Allah Ta'ala haramkan, artinya Allah Ta'ala takkan pernah kenai orang itu ya jasadnya minan niran, dari sisa api neraka. Tuh, hanya orang-orang yang ada imannya. Makanya puasa itu hanya diwajibkan buat yang beriman, bukan yang berislam. Intinya nggak boleh kesel mangkrang sama orang yang nggak puasa. Sadar diri, alhamdulillah aku masih Allah berikan sedikit iman dengan sifat pelaksanaan ibadah puasa. Orang iman juga mun, terima kasih mun juga. Orang ngomong iman mata emer sambil batuk. Makanya orang kalau ketawa rame-rame, orang udah berhenti masih terus. Tapi insya Allah mun, ane minta mau talabun, ente jangan mati waktu ngaji mun ya. Nanti ane dibawa ame polsek nanya kita, Bib gimana ceritanya Bib? Didoain kok mati? Ane bilang waktu ane amin dia kegirangan, girang berlebihan, perut nyesek, lari ke jantung. Tuh, ketawa sambil minum tuh akibatnya mati. Mudah-mudahan mun jangan mati di pengajian mun ya. Kok mati dikerebutin semut merah biarin. Wal mim maghfiratullah ampunan Allah Ta'ala al-asid. Alhamdulillah ya. Nah, dot dan dot Ramadan, ra mim karang dot. Dot kata ulama-ulama itu apa? Dhamanullah lit-ta'in, jaminan dari Allah Ta'ala buat dia yang memiliki sifat ketaatan kepada pelaksanaan syariat agama. Apalagi bulan suci Ramadan. Kita taat tapi kita juga melanggar, ya Rob gimana? Udah kesempatan bulan puasa, maafin dari mulai nisfu Sya'ban itu. Nisfu Sya'ban jangan diabaikan ya. Itu malam nisfu Sya'ban ya, beda hari terserah. Benye sangat baik nisfu Sya'ban. Jangan tinggal nisfu Sya'ban ya. Neraka tidaknya saat itu Allah telah tetapkan. Kalau ente dalam masa sebelum nisfu Sya'ban dengan aneka catatan yang amat sangat buruk, ketika nisfu Sya'ban ente hidupkan, berharap sangka baik dari doa-doa yang dibacakan, sebegitu harapan ente kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala robah tuh dari terburuk sampai hilang sifat buruk. Artinya dari catatan ahli neraka Allah Ta'ala ganti jadi ahli surga. Tuh, plus Ramadan masuk, wah nikmat banget. Tuh, makanya dengan kemuliaan bulan Ramadan nggak ada lagi siksa di alam barzakh, nggak ada siksa ente. Jangan abaikan loh di Sya'ban ya. Kalau orang berpendapat lain biarin. Pendapatku nggak punya dasar, jangan dianggap sebagai pendapat. Pendapat tuh yang ada dasar juga main kuat-kuatan sumbernya kan begitu.
Wa dhad damanullah lit-ta'in, dan kata dhad dalam Ramadan ya adalah jaminan Allah taala buat orang yang taat. Jaminan apa? Ya, kalau Allah taala pemilik segala sudah menjamin, udah enggak ada modal-modal udah. Iya. Ente, iya, karena sesuatu ditahan di polisi. Allah pelihara di anggota kepolisian dimaksud ada kenalan baik yang percaya ente enggak salah dalam urusan itu. Bebaskan dia. Aku kenal baik puluhan tahun dan nggak pernah terlibat dalam kejahatan. Aku sebagai jaminannya, yang menjamin orang pangkat, bojo, yang nangkep letnan, yang menjamin, iya mayor jen, ya udah kata letnan, engge. Udah aja begitu. Ya, itu contoh makhluk. Gimana sekarang Allah Taala yang jamin orang-orang yang taat dalam pelaksanaan syariat? Waduh, wassalamualaikum. Alhamdulillah. Wal alifu Ramadan ra mim dot, habis dot kan ada alif tuh. Iya. Tuh, wal alifu ulfatullah lil mutawakkilin. Dan alif itu sifat kalau makhluk ya, sifat iba. Ya, sifat lulut, sifat apa ya? Iba, lulut, lunak, lembut, sejenis itu. Bisa dimengerti. Wal alif ulfatullah, alif itu dalam kata Ramadan sifat lunak lembut Allah Ta'ala kepada sang hamba. Tuh, hamba-hamba yang bagaimana? Al-mutawakkilin, hamba-hamba yang berpasrah dalam kehidupannya melalui agama yang dijalani, dasar tuntunan ilmu agama, begitu syariat mengajarkan, dijalanin, tapi dia pasrah dalam melaksanakan sesuatu sebagai kewajiban manusia, sebagai sifat sosial, ya pasrah, dicari apa-apa, dicari rezeki, nggak lihat nggak kiri, nggak iri dengki, enggak sama orang, udah ibarat rumah, ya dikunci pintu, ya dapur, dilihat api dimatiin, kalau gas dikontrol, ya sudah tutup, jendela, ya kamar mandi, ya bolong atasnya, ya emang gentengnya kagak. Iya, gimana tawakalnya? Ya dia taruh Nabi Sandus Indomie, hujan. Tapi dia udah tawakal kan begitu tuh. Itu sifat tawakal seorang hamba Allah Taala tuh kagak A, kagak B, nggak jadi matanya sakit kelihatan tetangga semakin keren. Na'udzubillah sallallahu alaihi. Minta maaf, minta ridho ya. Ane belajar gitu 30 tahun. Amin deh ya. Ane belajar gitu 30 tahun. Kadang-kadang iblis setan ngeganggu. Astagfirullahaladzim. Wow. Ane tendang sekuat tenaga ana. Bisa dimengerti ya. Hasad, iri, dengki, ujub riya 30 tahun ente biar sadar ya. Orang lama ngomong begitu ente takut. Oh dia kagak. Ane jalanin. Makanya jangan berharap sesuatu indah di majlis taklim ana. Semua pahit. Bisa dimengerti? Udah enggak aslafim ya Rabb. Ada marah, ada dendam, ada mau balas. Sesaat bicara dendam siap membalas, saat itu pula aslafim. Jatuh lagi anak. Kan anak kan sering ngomel yang gagak-gagak. Itu kan pada saat ngomel, udah enggak bertindak kagak. Kenapa? Buat apa Anda berbuat satu menghancurkan 30 tahun. Ngerti ya? Alhamdulillah. Jadi wal alif ulfatullah lil mutawakkilin, dan alif itu merupakan sifat lunak, lembut, lulut, gimana? Ibarat orang tua sama anak. Iya. Ini bapaknya udah sangat-sangat lulut, mana Pak? Beliin itu dong Pak, boneka Pak. Boneka yang bagaimana? Lu udah umur 24 bisa beliin boneka. Bapak masa nggak ngerti boneka? Boneka di mana-mana banyak. Bapak yang 1 juta kan 3 juta. Bapak masa nggak paham boneka yang maksud yang Mamat maksud apa nggak ngerti Pak? Bininya datang, anak lo Mamat minta boneka yang bisa bikin nasi goreng. Orang bapaknya kagak ngaji, emang nyautin, subujak-bujak gua nggak ada boneka bisa bikin nasi goreng. Kata si bapak nih ansip. Dibisikin emaknya ke dalam sini lo, anak lo minta kawin. Iya kawin mbak sana lo. Maksudnya minta kawin. Oh iya. Bapak bilang, Mat, boneka model apa yang lo mau? Boneka modelnya banyak Pak. Saya pengen tuh boneka Pak tuh yang depan puun itu Pak. Gitu. Hah? Anak orang kaya mah? Biarin Pak, yang kaya kan bapaknya, anaknya biasa ke sendal jepit. Nah, sendal jepitnya bukan buatan sini man, buatan cocodot. Iya deh ya.
sabar ya. Nanti bapak ngomong dulu memang bapak itu anak, memang bapak itu anak terima. Ya alhamdulillah. Lu udah ketemu belum waktu me boneka lu? Ketemu sering. Mesem enggak? Mesem. Belum pernah ngobrol lama? Belum pernah. Ya. Orang mesem dikata demam belah tetangganya. Ini namanya Muhammad Kaleng Black. Muhammad Kaleng Black bunyi sendirian. Walale wal batul mutaka. Jadi sifat lunak lembut Allah Ta'ala ya hanya Allah berikan buat al-mutawakkilin, orang-orang yang berpasrah dalam kehidupannya melalui tuntunan agama. Ente bisa lihat diri ente bisa lihat orangnya. Allahu Akbar. Enggak A, enggak B. Wah, selalim. Dan yang terakhir wan nun Ramadan, ra mim dot alif tadi ulfatullah, sifat lunak lembut Allah Ta'ala kepada hamba yang memiliki sifat pasrah. Ingat pasrah tuh itu pasrah perbuatan ya. Inti berbuat, ini kan sehari berbuat. Oh iya, udah apa yang ente dapat dulu pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala upaya telah ente tempuh. Ibarat barang ente udah kunci, ya pakai kunci biasa, kunci rahasia, kanan kiri emang aman begitu. Enggak kudu ente tongkrongin, takut kehilangan. Enggak begitu. Tapi ente tongkrongin, waktu ditongkrongin, tuh orang liatin dari jauh, masih melek tuh orang. Ente masuk ngantuk, dia masuk. Del, enggak apa. Tawakal enggak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya Rabb. Oh, dia begitu. Akal gitu ya. Wan nun nawalullah lis-shadiqin. Wan nun dan kata nun itu dalam Ramadan pemberian Allah Ta'ala ya lis-shadiqin, bagi orang-orang yang benar dalam membawakan diri dalam syariat, benar dalam hal-hal yang diketahui sebagai pengetahuan untuk disampaikan sesuai dengan ketentuan syariat, benar dalam memberikan hal-hal yang jadi kemanfaatan nyata dan dirasakan benar itu manfaat, benar dalam hal-hal melihat sesuatu untuk kemaslahatan umat, benar ente. Astagfirullahaladzim, susah ente nyari orang benar ente. Benar dalam ilmu, benar dalam menuntun, benar dalam perilaku, arti benar dalam perilaku, benar dalam melakukan apa-apa yang jadi aturan ilmu mesti begitu. Maaf ya, dosa ada. Ente jangan samakan orang benar tak berdosa. Dia benar ente. Contoh ente kerja benar. Ya, kotoran ente sapu. Padahal bukan tugas ente, tapi ente dibenarkan menyapu kotoran. Tuh, ente duduk di meja, lihat duduk di meja atau bukan meja ente. Ini berantakan di buku, ente rapiin sesuai dengan tempatnya. Tuh, bukan hak ente, tapi ente dibenarkan oleh orang merapikan itu. Sebab ente nggak merusak apa yang sedang ada dan nggak mengurangi apa yang ada. Tuh benar begitu, astagfirullahaladzim. Nggak bisa digambarin ente orang benar. Nggak bisa. Nah, pemberian Allah Ta'ala itu apa? Nggak bisa dijelaskan. Ibarat orang ya, sebegitu bos maha kaya raya begitu demen sama ente karena benar. Tuh, karena benar. Ini bos mau masuk ke kantor, astagfirullahaladzim, ada paku yang enggak yang masuk akal. Hancurnya mobilnya, blos, bisa juga pecah, bisa juga kenapa-napa kan begitu. Dia lari buru-buru memberitahukan si bosnya. Bahkan nyawanya tergigit. Ini mobil lagi jalan, digituin. Terserah, yang penting tuh mobil bos aku tidak mengindas ini, boleh saja paku, kelihatannya dalamnya ledakan, bisa ada mau ente tuh, sampai nyawanya dia tahan untuk menyelamatkan bosnya. Tuh, jangan sampai bahaya ini menimpa bosnya. Itu kan benar, orang bilang kurang akal, tapi benar dia tuh. Tuh, dia selamatkan tuh orang yang demikian amat sangat peduli kepada dirinya, kan begitu. Dia begitu, Allahu Akbar, bedah nyawa dia. Dikatakan benar karena dia menyelamatkan orang lain. Dikatakan agak benar dari sisi apa? Akal yang mengatakan kau nggak benar, itu kan nyawa kamu. Akal, nafsu. Tapi sisi kemanusiaan, ente dibenarkan. Satu, dia bos ente bisa berumah tangga dan gara-gara dapat rezeki dari dia juga dari Allah Ta'ala. Maksudnya begitu ya. Begitu. Sehingga apapun bahaya yang memungkinkan mengenai bos tadi, ente pelihara itu, bahkan nyawa jaga. Tuh, selamatlah, stop ya, apa ini khawatir Pak nih, kelihatannya paku tapi takut ada apa-apa. Kamu itu kan nyawa kamu.
Biar Pak, yang penting Bapak selamat, jangan terkena semacam ini. Ya sudah. Ini bos mikir, ini anak dari mulai kerja, daftar hariannya baik. Benar dia sebagai pegawai, memang betul bekerja, ya di perusahaan kami, membaktikan dirinya. Sampai begitu ente. Maka dengan sifat kemanusiaan sang bos, dia beri yang dia nggak tahu. Ya, dikirimin mau lebaran kain 2, kerudungan 4, selop 6. Yang dia kagak apa aja. Kadang-kadang dia lagi bengong, ya Allah mau lebaran, kok enggak ada yang kirimin. Kain dilihat yang bekas tahun lalu masih bagus gambarnya, bolong di 7. Bolong bekas rokok. Aduh, tok assalamualaikum. Mama. Ya, mama manggil. Gaji 1.100.000, mama. Mama kayak ada tamu, ha? Papa yang buka. Ya, papa. Papa makan nasi goreng kayak cicaknya, papa. Bukan, Pak, tak temen bapak dari kantor. Ada apa ya? Apa tuh bawa bungkusan? Bu, mah jangan ngagetin bapak dong. Bapak kan urus setengah jantung. Dah. Hati kalian loh. Mas Komo. Mas, salam dari bos, nggak bisa mampir gitu. Bos di mana? Ada di depan. Maaf, nggak bisa mampir. Ada titipan buat kamu supir si bos. Salam sama bos, mampir dong. Mama lagi bikin kolak. Dah kagak. Dia tahu nggak mampir, dia tahu nggak bakal mampir. Dikata salam sama bos, suruh mampir dong. Ibu lagi bikin kolak. Dah kagak. Dia tahu bosnya nggak bakal mampir. Kamu jajaran tuh. Ada orang basa-basi, iya kira dia tahu nih kita nggak bakal mampir dong. Buka puasa dari mana, kenapa sih ente? Udah basa-basi doang. Yang satu jawabin, udah kebetulan yuk. Ya. Nggak bisa perang saudara. Tawarin temen yang satu ngajakin mampir ke tempatan nih, bisa perang 10. Jadi sifat pemberian Allah Ta'ala itu sama orang-orang yang sodik ya, dalam hal nggak bisa dibayangin dalam model. Alhamdulillah. Kalau kita mau bicara jujur, satu masa ente dapat tuh yang pertama mukorrof. Satu masa, sewaktu-waktu dalam 10 tahun sekali 3 kali ente dapat. Kedua, sifat ampunan. Itu sasaran kita dalam ibadah. Minta ampun Allah Ta'ala dari aneka dosa dan kesalahan. Sengaja atau tidak, orang tahu mau tidak, maafin ya Allah, maafin deh. Ini berkah Ramadan. Lalu jaminan Allah Ta'ala buat ta'in. Kita termasuk orang yang taat, tapi juga kadang kita melanggar. Dapat tuh sifat taat dalam makna jaminan Allah Ta'ala. Sifat lembut Allah Ta'ala kepada kita yang berpasrah. Kalau enggak memiliki sifat pasrah, haram ente bisa duduk di sini. Ini kan sifat pasrah ente, ninggalin anak, ninggalin bini, ninggalin harta, ninggalin kesenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya aku menuntut ilmu dalam ibadah. Tuh, ente dapat. Kemudian pemberian Allah Ta'ala buat orang yang benar. Nah, ini enggak dapat ente. Jangan begitu tak caranya. Masa 4 dapat 1 lolos. Kapan ente bilang benar masih seceng aja? Kapan dibilang benar masih seceng aja? Nah, maafin ya Allah, ini pada khianat nih. Ini nggak bisa nerangin tuh, ya. Lo kok nerangin, inti terpaksa naruh 5.000 pulang ke guru tuh. Nggak ada niat terangin. Jangan suka nerangin yang khianat. Pemberian Allah Ta'ala disediakan buat orang yang benar, ya. Begila dikatakan Jibril amanu ahlis sama. Mereka Jibril tuh, ya, pengaman penduduk bumi, penduduk langit. Penduduk langit banyak, lebih banyak penduduk langit ketimbang penduduk bumi ini. Saat tanya, alien ya alien. Alien penduduk langit enggak? Bukan tuh si alien. Itu namanya fantasi itu. Alien. Allah Ta'ala enggak punya makhluk jelek begitu. Ada di langit ini makhluk luar angkasa alien kagak ada ente. Oh iya, Rasulullah nggak pernah nerangin alien. Emang buatan sono. Iya, biar laku film-filmnya ya. Digambarin ya enggak. Alien ya banyak di kamar gue. Ya, Rasulullah nggak pernah nerangin tuh ya makhluk angkasa. Ya di antaranya bentuknya nggak ada. Alien nggak ada. Tapi bukti, ya terserah. Gue bilang nggak ada. Gue mau bilang ada kalau dalam kitab agama Rasul jelaskan Al-Quran mengatakan ada. Gue bilang ada. Enggak.
Gitu. Bisa ngerti ya. Tapi kan dia makhluk. Gue nggak pernah bilang dia makhluk. Gue bilang ada. Makhluk begitu ngapain kok dimampir ke rumah kita mau sampai? Alien mau begitu itu alien. Jibril amanu ahli sama. Ya mereka Jibril itu ya yang memberikan keamanan, jadi penjaga keamanan penduduk langit. Muhammadun amanu ahlil arad, dan Nabi Muhammad itu adalah keamanan atau pengaman penduduk bumi. Maksudnya gimana, terlalu jauh untuk Anda jelaskan. Selagi Rasulullah SAW dalam syariat, dalam ajaran yang sampai kita ini masih menghidupkannya, selagi masih ada Rasulullah dalam syariat, dalam pelaksanaan ajarannya yang dilaksanakan oleh manusia di alam dunia yang beragama Islam, tapi dalam syariat yang Nabi ajarkan, berarti dunia jauh dari Allah Ta'ala hancurkan dalam bentuk apapun juga. Selagi Rasulullah SAW dalam syariat, dalam agama yang dibawa, yang diajarkan sampai malam hari ini kita dapati, alhamdulillah masih ada orang yang melaksanakan itu, selagi itu pula takkan pernah Allah Ta'ala hancurkan bumi dan seisinya dalam makna kiamat. Selesai. Oleh sebab itu dikatakan Muhammad amanu ahlil arad. Nabi Rasulullah SAW adalah keamanan bagi penduduk bumi. Gampang kalau kita mau cari bukti yang nyata dalam lingkungan di mana ajaran agama berjalan. Ajaran ya, ajaran bukan sholat. Ajaran agama Islam, alif bata, juz amma, Quran, wudu, sholat, ya, yang terkait dalam peribadatan masih ada dalam sebuah lingkungan. Penataan warga, kenyamanan, ketentraman di lingkungan bisa terasa. Tapi ketika di sebuah lingkungan sudah tidak ada lagi ajaran Rasulullah SAW, ente bisa lihat kampung ente masing-masing habis. Itu satu ruang yang kecil. Bagaimana kalau satu kelurahan? Gimana kalau satu? Oh, balak. Ngerti ya? Ngerti itu? Ente lihat negara-negara Arab yang porak-poranda. Dunia di tangan mereka. Mereka hidup dalam kenikmatan dunia, tapi mayoritas melupakan Rasulullah SAW dalam syariatnya. Apa hasilnya? Allah telah hancurkan dengan waktu detik. Ker. Jadi apa sekarang? Presidennya di sidang yang kena jantung, mampus pada lo. Kau lupakan Rasulullah SAW. Kau dapati segala nikmat dunia karena Rasulullah, tapi kau khianati Rasulullah dalam syariat. Saudaramu ada dalam kemelaratan yang membawa kematian. Kau bangun mewah-mewah. Nanti biar lihat. Saudi siap akan membangun menara tertinggi di alam dunia 1000 meter mengalahi Dubai. Padahal negara-negara miskin banyak pada kelaparan. Lihat ambisi yang terlaknat. Bisa dimengerti? Nggak lama Allah telah hancur. Makanya pinter dibikin jauh dari Mekah. Di Jeddah bagian luar. Bisa dimengerti ya? Itu biar tahu itu manusia-manusia ya nggak pernah syukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Kau kaya karena Ka'bah, kau kaya karena Mekah, kau kaya di atas kaya karena Rasulullah SAW. Tapi lupa diri, kau tak hidupkan syariat Rasul di negaramu. Lalu dengan kekayaan kau membangkitkan semangat keduniaan yang sebentar kau mampus, itu Allah telah hancurkan. Sementara negara lain yang amat sangat membutuhkan dana untuk lepas dari kemelaratan yang membawa kematian, mereka tak pikirkan. Bisa dimengerti? Lihat negara-negara Arab, Allah telah hancurkan. Tuh. Ngerti ya? Pengertian Muhammad amanun ahlil arad ya, pengaman ya. Buat penduduk bumi itu. Sekilas yang bisa Anda kasih tahu. Itu contoh kita sehari-hari di lingkungan kita. Subhanallah. Wa Ramadan amanun li ummati. Dan bulan suci Ramadan adalah keamanan buat umat Rasulullah SAW. Aman dari murka Allah Ta'ala, aman dari dimasukkan dia ke dalam neraka jahanam, aman dari dosa yang kelebihan, aman dia sebab ada ampunan di dalamnya. Semuanya dapat tuh deh. Beda dengan tadi dari Cita Ayam lewat Tebet. Raihlah Ramadan dengan 5 hal. Raih dengan 5, tapi raih Ramadan dengan 5. Ada di spanduk tadi itu dari Casablanca mau kemari. Raih keberhasilan Ramadan dalam 5 hal. Atau apaan tuh ini enggak baca nih, enak. Tuh lihat ini belakang habis di antaranya Lailatul Qadar dan fitrah. Maaf, aneh saat itu ketika lihat tulisan sorry. Aneh bilang sama Irfan, supir juga provokator juga.
Mereka nih, guru-guru gembel, mau habib, mau kiai, guru-guru gembel yang senang bicara agama, yang demikian mewah membuat kata-kata tentang Ramadan di TV, di koran, di majalah, di tempat-tempat setan, bisa dimuat ini. Setan kan demen itu memberikan iming-iming yang nikmat, yang senang, yang bangga. Itu setan kerjaannya. Mereka anggap nih, manusia lalu lalang muda-muda, mereka anggap tuh orang-orang yang sebegitu peduli sama agama. Dianggap dengan slogan atau spanduk yang mengutamakan keutuhan, kemuliaan Ramadan, dianggap dengan slogan-slogan atau bacaan tadi, orang terangsang dalam Ramadan. Ya orang kesian, Islam dianggap agama promosi kali ya. Islam dianggap dagangan kali ya. Sehingga dalam bahasa raihlah sukses Ramadan dengan 5 hal ini. Ya kesian orang-orang buta mata, buta hati, tapi toma, rakus, bisa dimati ya. Itu orang-orang laknat yang begitu di mata aneh ya, kesian. Ente anggap Islam dagangan. Lo setan, lo berbuat sebisa-bisa lo. Orang yang berbuat dalam hal yang baik, derita apapun yang dialami, membuahkan kebaikan bagi orang dari waktu ke waktu. Siapapun kebaikan itu, Allah Ta'ala punya zat, dia punya sifat yang menentukan sifat baik jatuh kepada siapa. Ya hadillahu may yasha, kan begitu. Yang wajib sama kamu orang Islam yang sedikit ngerti ilmu, laksanakan kewajiban kamu. Bagaimana agama menuntun dirimu untuk orang lain sebagai saudara yang enggak berilmu. Gimana kamu yang ngerti, tuntun dong dengan caramu. Tuntun lain, doain lain, openin lain, lebih sisi apapun juga bagi. Kan yang untung kamu, bukan dengan slogan-slogan yang benarnya salah. Bisa dimengerti. Raihlah Ramadan dengan ini Lailatul Qadar plus zakat duit. Aneh ngomong ya Rasulullah, mereka anggap orang-orang yang lalu-lalang itu dianggap bagaimana kali? Orang buta ini. Maaf nih gambaran dari Anda. Paling gampang. Ada 1000 orang Islam, orang ya, bukan Muslim. 1000 orang Islam bisa dapat Muslim 7 jagoan. 1000 orang Islam bisa dapat Muslim model kita 7 jagoan, itu manusia. Paham gak ente? 1000 orang 7 bisa jalankan syariat agama Islam, belajar alif bata, juz amma, belajar cara wudu, bacaan sholat yang sah aja buat sembahyang. 7 orang bisa begitu, itu jagoan, itu ahli surga ente, itu manusia ahli surga ente. Biar yakin ente sama Allah Ta'ala. Oh alhamdulillah, makanya Allah biara ketika hati ente terbang nggak ditakut. Bisa dengar ente. Alhamdulillah, ya Rabb, kapan lagi ya Rabb tebus dosa yang beginian ya Rabb. Kan begitu tuh. Kenapa? Ente astagfirullahaladzim. Dari 1000 ente 1000 bisa tuh astagfirullahaladzim. 1000 orang bandingan 1000 orang lawan 7 ente. 7 yang menjalani syariat agama. Bukan sembahyang, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan umroh. Bisa dimengerti, syariat agama itu, syariat itu ilmu yang menuntun kamu dalam perilaku. Kau jalani itu sudah kau hidupkan nama Allah Ta'ala, nama Rasulmu. Itu namanya kaum muslim. Bisa dimengerti. 1000 orang bandingannya 7 om yang begitu. Itu di mata anak. Ngerti ya? Oh, alhamdulillah. Itu bagi yang nanggap 5.000 ke atas. Oh, yang 1000, jumlah. Ya namanya orang enggak mau ba'adin. Allah Ta'ala nanggap lu baca lanjutan nih lagi. Syairullah ya Rabb, ya Rahmat. Ini bulan amal nih ya Rabb nih. Ente jangan didoain dulu, ente punya upaya ya Rob, bagi rezeki ya Rob, mau ngasih 5.000 nih. Ini kagak, masih dikatain seceng lagi. Itu udah nggak sodik, nggak mau korom, padahal mafiroh lo. Solim. Ya Allah ya Allah ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan. Ya Allah ya Allah ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan, beserta taufik hidayah
sejahtera, sehat, afiat, dihujani dengan rahmah, mohon diberi bantuan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan, bertambah yakin dan ilmu yang manfaat tiap waktu, tak tergoda, tak tertipu oleh hawa nafsu syaitan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan, menjunjung perintah Rabbi, taat bakti pada Nabi, ulama kami hormati, wafat tenang dalam iman. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan. Ya Allah, lindungi, bentengi kami pun sanak famili dari perbuatan keji, macam-macam kejahatan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan, perlindungan kasih sayang, penjaga setan pembimbang, dosa kami tak terbilang, mohon diberi ampunan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan. Selain kamu ya Allah, Maha Pengasih Pemurah, maafkan orang bersalah, siapakah beri ampunan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan. Walaupun dosa bergunung, sebusah laut menggulung, namun rahmat Maha Agung meliputi ahli iman. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan, dengan rahmat-Mu ya Rabbi dan syafaat Kanjeng Nabi, bebaskan, masukkan kami surga taman kenikmatan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan. Amin ya Allah, ya Rahman, amin ya Allah, ya Rahman, amin ya Allah, ya Rahman, amin ya wasi'al ghufran, amin ya Allah, ya Rahman, amin ya Allah, ya Rahman, amin
Ramadan amanun li ahli li ummati, dan bulan suci Ramadan adalah keamanan buat umat Rasulullah SAW. Sebagaimana keamanan yang jadi tuntutan harapan masyarakat, Ramadan begitu keadaannya, masyarakat juga kalau masih terbentuk dan terbina kesadarannya dalam bermasyarakat melalui cara-cara baik yang beragama maupun sebagai dan begitu harapan ketentraman, dan begitu cara menenteramkan suatu lingkungan dengan dan aman tentramlah wilayah di mana masyarakat itu tinggal. Pun Ramadan jadi keamanan buat umat Rasul dengan cara. Kalau Ramadan dilakukan di luar cara-cara syariat agama yang sebegitu harus dilaksanakan, tapi sekedar Ramadan jadi slogan tanpa pelaksanaan syariat dalam tuntutan bagaimana sahnya sebuah Ramadan, itu tak menjamin apa-apa dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga wajar kalau orang selalu bicara Ramadan dan mempertanyakan kenapa habis Ramadan kok koruptor banyak lagi. Lo goblok. Emang yang koruptor siapa? Orang Islam. Oh, sholat orang Islam. Anjing banyak yang sholat, anjingnya banyak yang pergi haji. Bisa dimengerti? Jadi namanya anjing mau makan apa juga bebas loh. Bukan kita manusia. Bisa dimengerti? Jangan suka mengkait-kaitkan antara Ramadan dengan pelaku-pelaku manusia koruptor. Bisa dimengerti? Oh iya, pejabat korupsi ini apa hubungannya dia pejabat Pak Haji atau dia umroh atau dia bantu yatim piatu kerjaan yang boleh korupsi? Nggak ada hubungannya dengan Ramadan. Bisa dimengerti? Kenapa? Itulah kapan orang itu bisa dianggap dapat keamanan dari Rasulullah SAW dengan adanya bulan suci Ramadan, sementara dia berpuasa tidak dalam tuntunan ilmu syariat yang Nabi ajarkan. Habis ibarat badan nggak punya lapisan pakaian untuk menutupi dirinya nanti ya. Dah ya susah aman. Kemudian wasumya Ramadan li'annahu yarmudhu dzunub ay yuhriquha. Disebut bulan Ramadan itu apa? Karena bulan dimaksud yarmudhu dzunub ay yuhriquha, membakar semua dosa hamba yang melaksanakan ibadah suci Ramadan. Aneh pikirin, pantas kalau Ramadan dianggap membakar dosa, kita 11 bulan kan dosa kita keluar dari nampan. Iya, kok masih nampan sih mending dah. Dosa masih nampan gitu. Ya mau nampan warna apa kayak ada kembang-kembangnya. Gua pikirin deh. Nih yang kita pikirin dosa keluar dari nampan. Astagfirullahaladzim. Gimana? Ada Ramadan. Berarti Ramadan kita yakini memberikan ampunan. Tapi ingat, ampunan yang dimaksud diantaranya dibakar tuh dosa. Bisa ada perbuatan dosa kita, Allah Ta'ala ampunnya dengan cara dibakar tuh. Panas kita rasain. Kan begitu. Udah panas dalam, keadaan di luar membuat panas. Artinya keadaan luar membuat panas, hal-hal yang menjadikan tambahnya kayu bakar banyak. Paham ente? Badan kita ibarat kayu bakar sedang dalam pembakaran. Kita ngerasain pembakaran kayu bakar di dalam badan kita sendiri udah astagfirullahaladzim. Allah, Ramadan gini-gini aman. Kita lagi nahan nih pembakaran di dalam. Di luar kayu bakar siap. Bakal nganterin lagi. Oh iya, keadaan di lingkungan itu kayu bakar yang memperbesar api yang dalam pembakaran di badan kita. Hasad, iri, dengki, fitnah, gangguan, keadaan kehidupan. Astagfirullahaladzim. Inti jago bisa nahan semua. Bisa dimengerti. Ketika pertahanan yang Allahu Akbar itu bisa inti lalui dikit ke sedikit, setelah Ramadan terasa ini bakal ngebakar lagi nih. Wah, ini bakal nambah kayu bakar lagi nih. Wah. Gue takut tahun depan lebih besar lagi kayu bakar di perut gue nih. Wah, enggak ada. Itu yang berhasil dalam Ramadan. Bisa ada ngerti? Itu dari waktu-waktu menjadikan orang itu kembali ke asal fitrahnya. Itu rahasianya. Bukan lo ngomong. Indah betul di televisi kalau dia ngomong kayak malaikat iparnya. Nggak ngajar kalau dia ngomong. Ya kalau dia ngomong. Asal toko-toko ulama. Taik lo. Udah ngomong agama kayaknya kalau kita lihatin gitu. Makanya dia bilang ente nggak akan pernah dapatkan hal-hal yang indah kumpul sama anak. Kagak ada mana indah-indah, kagak ada. Tanggaukan pikirin. Apa yang nunggu bilang indah ya secengek buang muka. Kok dia iya aneh Rasulullah. Jadi aneh lihat aneh sebar
Tuh, ane terusin jatuh di dosa, setan yang ane matiin deh. Jangan sayang nih. Presenter cakep nih. Kita lihat sampai ngos-ngosan. Astagfirullahaladzim lagi puasa tuh itu dengan istighfar astagfirullahaladzim artinya dengan kesadaran diri astagfirullahaladzim tuh diantaranya yang merusak bukan membatalkan itu merusak itu orang cakep ambil jeda kita kena TV emang lu dari mana lo ya orang capek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Besok ane kan ngajar 2 tempat, tapi kalau ente enggak capek terawihannya di Al Busra besok. Terawih karena ente suka ada yang datang dari Jakarta ya. Terawih 9:30 selesai jam 11 ngajar aneh di dekat Muallim Nasri jadi aneh nggak ngajar di ajar kalau ente ada rezeki badan sehat nggak ganggu apa-apa datang aja ente mau ngaji habis terawih mana mau langsung ngaji alhamdulillah nggak mau pulang nggak apa-apa jadi besok terawih kita di Al Busra ya kemudian buat jamaah Ustaz Baihaqi dari berbagai wilayah ame anak-anak Bukit Duri dan Telkom yang nggak keberatan mohon tenaga 40 orang atau 30 atau 20 ya datang ke Al Busra, anda butuh tanah 1000 karung. Bawain aja deh, bakal malam 29. Hah? Tanah bakal malam 29. Malam 29 nanti kalau ada umur tuh anda siap tuh bikin kebuli 17 gidir. Anda campurin tanah lempung. Siapa mau ngasih lo? Jadi besok aneh terawih di Al Busra ya jam 9:30 mulai jam 11 sudah selesai baru ngaji kemudian anak Bukit Duri ya ame bagian Ustaz Baihaqi mohon sediaannya untuk datang ke sana jam berapa tanahnya bawain aja tugas seperti itu yang kemarin tuh ya Bismillahirrahmanirrahim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Bismillahirrahmanirrahim Innana jundu Muhammad 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 Bismillahirrahmanirrahim Ya Qawiyyu Ya Aziz Ya Alimu Ya Qadir Ya Sami'u Ya Basir Ya Qawiyyu Ya Aziz Ya Alimu Ya Qadir Ya Sami'u Ya Basir Ya Qawiyyu Ya Aziz Ya Alimu Ya Qadir Ya Sami'u Ya Basir Ya Qawiyyu Ya Aziz Ya Alimu Ya Qadir Ya Sami'u Ya Basir Ya Qawiyyu Ya Aziz Ya Alimu Ya Qadir Ya Sami'u Ya Basir Ya Qawiyyu Ya Aziz Ya Alimu Ya Qadir Ya Sami'u Ya Basir Ya Qawiyyu Ya Aziz Ya Alimu Ya Qadir Ya Sami'u Ya Basir Ya Qawiyyu Ya Aziz Ya Alimu اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا وانجز لنا وعدك الذي وعدته لبارك المؤمنين وانجز لنا وعدك الذي وعدته لبارك المؤمنين وانجز لنا وعدك الذي وعدته لبارك المؤمنين بفضلك كرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا ارحم الراحمين وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحه
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan Irfan kalau ada itu Mas Saiful ya, ada suruh jalan pulang bareng mobil anak itu ya. Kok ada kayak yang nggak kayak motor ya, nggak tahu biar barang mana ya. Ini hadiah dari anak. Tapi enggak yang 1.000 perak kecuali anak-anak. Gua nggak redok 1.000. Redok. Ya Qawi ya Aziz. Ya Qawi ya Aziz. Sebetulnya tiap anda baca alhamdulillah sangka baik ente ada, sangka baik ente tinggi Allah Ta'ala. Hasil sebenarnya Allah Ta'ala kan maha tahu ente punya motor dikit yang nggak bakal ngaji. Kadang-kadang nggak mungkin lagi ngaji diketawain, lu ngaji melulu lu 6 tahun, gua 3 bulan mah Habib punya motor, akhirnya nabrak deh. Sesuatu nikmat yang anda dapat berkah majelis ilmu, oleh ente, oleh ya. Biar ingat alhamdulillah dari waktu ke waktu ya Rabb, musuh begitu ente, jago begitu. Tuh ya Qawi Aziz. Kalau ada waktu-waktu senggang ente, ya. Boleh jam 4, boleh jam 4:30 sore, boleh jam 3 malam atau 3:30 jelang subuh. Kan itu tuh bacanya. Dengar ente, maksudnya yang ngerti. Dengar tuh berapa kali bacanya? Bacanya 1. Gue enak seceng mulu. Lu kira pajak tae, pajak mahal-mahal gitu. Ini kan punya mobil macam-macam, ane bilang haram gue nyari duit. Ane minta duit sama ente. Haram ane nyari duit, haram ya Rob, matikan aku nyari duit ya Rob. Minta duit sama ente. Berarti ane mesti sama Allah Ta'ala ibarat balas budi ente, ane larinya sama Allah Ta'ala. Gitu, ya. 100 kali setan, 100 kali. Ya Qawi Aziz 100 kali. Jam 3:30 sore sampai selesai. Atau 3:30 masuk subuh. 100 kali. Ngomongnya begini, ya Allah, dengan keberkahan majelis taklim yang guru saya pimpin, dengan berkah semua yang hadir di majelis taklimnya, berkah alhamdulillah ya Allah, berkah selalu doa yang dibacakan serta keberkahan ilmu yang diajarkan. Dan dengan hak Nabi Muhammad SAW kabulkan doa kami, dan dengan hak keanggunan namamu yang maha agung yang kami baca ya Qawi ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Basir, tolong kabulkan hajat hamba-Mu ya Allah. Motor 2 bulan lagi ditarik. Biar jujur ente mau Ta'ala. Tuh Wati dikirim salam enggak, dia nggak diangkat, di SMS nggak dibalas, dia datang ke rumahnya tutup ya. Kita lihat dia di depan pintu, kita lewat langsung gabrukin pintu, seneng sapunya doang di lubang angin. Gimana ya Rob? Terserah ya Rob deh, yang penting aku datang kepadamu dengan ya Qawi ya Aziz. Itu lagi khusyuk, guru datang dari tembok. Mustahil. Naruh seceng. Ya Rob, jangan kasih hajat hasil yang seceng ya. Kalau baru sekali mending 6 tahun dibilangin seceng juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati subhana rabbika bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai ardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala wa taqabbal minna nasrullah wa lana wa wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu al-kafi wa al-hidayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kepada
kepada saudara Ombeng beliin aneh nasi 2 bungkus ya, bakalan disahur di Cinayam. Lebih kurangnya minta maaf ridha, anak-anak jamaah Ustaz Bayhaqi, ame Bang Godek tuh RT, ya anak-anak begitu di lainnya, ya mau 40 mau 50 tolong besok usahakan habis buka puasa jalan lah santai deh, bawa tanah sebagaimana biasa. Lebih kurangnya minta maaf ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang cium tangan ngasih hadiah cepetan. Yang enggak ngasih hadiah jangan dulu belakangan. Aduh.